Tutorial aplikasi minat dan karir Almas. Langkah yang pertama adalah download dari email dan manajemen file untuk aplikasi. Silakan Bapak Ibu buka browsernya, lalu buka emailnya. Nanti di email, di kotak masuk atau inbox, akan ada email dari Berkreasi Multitech. Bapak Ibu klik saja. Kemudian di sini ada tutorial dan rekaman webinar. Untuk downloadnya silakan klik tombol download, unduh aplikasi yang ada di bawah ini. Ya. Maka nanti akan diarahkan ke halaman Google Drive yang berisi file aplikasi dan kwitansi. Silakan di-download aplikasinya seperti ini, diklik kanan, lalu pilih download. Ya, atau bisa juga diklik ini terus pilih tombol titik 3 di atasnya, lalu pilih download. Ya, ini proses download. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa buka folder di sini atau biasanya ada di folder download ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah hasil downloadannya. Biasanya ada di folder download di sini ya Bapak Ibu. Untuk mencarinya gampang. Nah, langkah pertama, setelah kita berhasil mendownload dari email, kita perlu memanajemen file. Fungsinya apa? Agar kita tidak lupa posisi dan lokasi aplikasi kita di komputer kita. Karena banyak terjadi kasus setelah kita mengerjakan, besoknya kita lupa ada di mana. Nah, langkah berikutnya adalah kita memindahkan hasil downloadan ini ke folder yang biasa kita gunakan untuk bekerja. Caranya klik kanan, lalu pilih cut. Klik kanan, pilih cut. Lalu pindahkan saja di folder mana yang biasanya Bapak Ibu bekerja. Saya contohnya di folder E. Ini sebagai contoh seperti ini. Nah, kalau sudah kita pastekan ya. Bisa seperti ini. Bisa kontrol klik kanan lalu pilih paste ya. Atau kontrol V seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita pindahkan ke dalam folder yang biasa tempat kita bekerja, maka langkah selanjutnya adalah mengekstraksi aplikasi ini. Karena aplikasi ini berbentuk tar atau zip, jadi Bapak Ibu harus mengekstrak dulu. Jangan diklik langsung pada file ini, karena nanti tidak bisa disimpan. Jadi kalau Bapak Ibu kerjakan langsung di file ini, maka akan ada kendala di belakangnya karena data tidak tersimpan dan aplikasi tidak terdeteksi. Caranya untuk mengekstraksi yaitu dengan klik kanan ya, lalu pilih extract here. Ya. Klik kanan pada file ini lalu pilih extract here. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar, jika sudah nanti akan tampil folder baru dengan nama yang sama seperti file zip yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya kita klik file folder dan di sini akan ada banyak sekali file-file dan file utama ini biasanya bernama file Excel dengan nama depannya MK, baru nama sekolah kita. Oke, demikian cara untuk memanajemen dan mendownload aplikasi dari email. Ya, selanjutnya adalah perbandingan menggunakan Office 2010 dan versi lainnya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini dibuat dengan Excel, tapi yang kami sarankan adalah menggunakan Excel 2010. Kenapa? Karena versi 2010 ini lebih cepat dan lebih stabil. Untuk versi lebih baru, itu biasanya lebih lambat atau kadang-kadang ada kendala. Karena di versi terbaru Office ini
berbasis touchscreen dan fiturnya cukup banyak sehingga kadang-kadang aplikasi nge-lag atau berjalan lebih lambat seperti itu. Jadi ada beberapa tipe jenis versi Excel biar kita pahami dulu. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih perbandingannya. Untuk Office 2007 ini kecepatan aplikasi ini biasanya berjalan 80% dan untuk Office 2010 ini 100% ya, optimal, kecepatannya sangat cepat sekali. Dan untuk Office 2013 hingga 2021 mungkin 2023 dan Office 365 ini biasanya lebih lambat atau kinerjanya 50% seperti itu. Jadi kami sarankan untuk menggunakan Excel yang 2010. Dan jangan khawatir, satu komputer itu bisa di-install lebih dari satu jenis Microsoft Office. Jadi seperti komputer yang kami tampilkan di sini kita menggunakan 3 Excel, yaitu Excel 2007, Excel 2010, dan Excel 2021. Nah, untuk perbedaannya, untuk Excel 2007, ciri-cirinya, kalau kita klik logonya seperti ini, kalau kita mulai, halaman depannya seperti ini, dan halaman kerjanya berwarna biru seperti ini. Kemudian untuk Excel 2010, rekomendasinya seperti ini, biasanya warnanya warna putih, dan ini ada atasnya juga putih semua ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Excel 2016 atau 2013 hingga 2021 dan Excel 365 tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi perbedaannya yang kami sarankan adalah Excel yang 2010 yang seperti ini Bapak Ibu. Oke. Baik, kita tutup. Berikutnya adalah cara untuk membuka aplikasi. Jadi, aplikasi kita ini sebenarnya berbasis file. Dia akan berjalan di atas Excel, dan Excel ini wajib dari Windows. Untuk Mac tidak bisa. Untuk menjalankannya, Bapak Ibu cukup klik saja pada file, MK, kemudian nama sekolah, klik aja 2 kali seperti ini. Maka nanti aplikasi akan langsung dijalankan, akan tampil ya. Selanjutnya, secara normal ini akan ada banyak tipe. Untuk setiap komputer akan berbeda-beda. Jadi untuk yang standar, yang tidak ada masalah, biasanya ada garis berwarna kuning. Ini adalah makro. Jadi aplikasi ini harus mengaktifkan makro. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengklik tombol Enable Content. Jadi di sini adalah halaman informasi bagaimana cara mengaktifkan makro. Kurang lebih seperti ini, diklik saja seperti ini. Untuk beberapa tipe komputer yang terbaru ya, terutama Windows 2022, updatean terbaru, dan juga Microsoft Office versi terbaru, baik 365 maupun 2021 dan 2019, terkadang akan keluar tampil garisnya ini tidak berwarna kuning tapi berwarna merah seperti ini, kemudian berisi Learn More. Maka cara yang harus dilakukan itu adalah, ya ini khusus kasus yang ini ya, yang Office 2000 terbaru, 2022, 2021 terbaru, dan juga Windows-nya terbaru. Jika tampilannya ini bukan kuning, tapi merah seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan ini adalah seperti ini. Buka dulu filenya, Microsoft Explorer-nya, lalu diklik kanan seperti ini, lalu pilih Properties, lalu di sini nanti akan ada tombol Unblock. Silakan dicentang, lalu ditekan OK. Berhubung ini di komputer kami tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Oke, selanjutnya untuk mengaktifkan makro ini jika tidak tampil warna kuning, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur langsung makro security yang ada di sini. Lalu pilih Enable All seperti ini, baru OK. Lalu silakan ditutup semua Excel-nya, lalu dibuka kembali. Ya, itu cara jika tidak tampil garis kuning yang panjang seperti ini.
Nah, jika tampil garis kuning yang panjang seperti ini cukup simpel, Bapak Ibu cukup saja klik langsung enable content seperti ini, saya klik, maka aplikasi akan langsung berjalan secara normal dan aplikasi sudah siap digunakan. Berikutnya adalah halaman menu utama. Nah, ini adalah halaman menu utama. Saat pertama kali kita membuka aplikasi, maka yang tampil adalah halaman menu utama yang ini, Bapak Ibu. Dan halaman ini berisi semua tombol-tombol atau shortcut yang sama dengan tombol-tombol yang ada di menu atas. Jadi, misalkan per peserta di sini juga ada ya. Dan halaman menu utama ini bisa diakses dengan mengklik tombol menu utama yang ada di sini. Jadi, semua tombol-tombol di sini fungsinya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas. Oke. Berikutnya adalah halaman identitas lembaga. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi dari halaman menu utama, kita langsung input data identitas lembaga dengan mengklik tombol data lembaga di sini, atau bisa juga dengan mengklik tombol menu pengaturan dasar, pilih data lembaga. Nah, baik, di data lembaga ini, Bapak Ibu bisa edit ya, semuanya ini bisa diedit. Jadi alamatnya, kemudian status terakreditasi sekolah ya, bisa A, bisa B misalkan. Semuanya ini bisa diedit kecuali nama sekolah. Nama sekolah ini tidak bisa diedit karena terkait lisensi. Apabila sekolah mengalami perubahan nama, silakan menghubungi administrator berkreasi multitag untuk dibantu untuk mengubahkan nama lisensi lembaganya. Kemudian berikutnya untuk status sekolah ini setelah diisi di sisi kanan ini ada pilihan tanpa atau tampil. Ini fungsinya untuk ditampilkan di setiap kop atau header. Jadi kalau misalkan tanpa Sekolah Negeri Nusantara, jadi di setiap halamannya misalkan di rekap per peserta seperti ini kita klik, yang tampil adalah hanya nama sekolah saja. Kemudian misalkan dengan pilihan tampil, nah, di sini di sisi kanannya, maka nanti yang tampil adalah nama sekolah terakreditasi seperti itu. Oke, demikian fungsi dari tanpa dan tampil. Kemudian ini alamat lengkap dan juga nomor telepon, website dan lain-lain ini bisa ditampilkan dan ini semua nanti akan tampil pada setiap halaman output seperti ini. Ini alamat dan juga ini identitas kontak dari sekolah. Jadi bisa ditampilkan atau disembunyikan dengan mengklik tombol di sini. Kemudian di sini ini adalah nomor siswa, nomor urut siswa aktif. Bisa langsung diedit di sini posisinya. Misalkan nanti kita lihat siswa nomor 3 bisa diketik langsung atau pakai cara lain yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Jadi demikian untuk halaman identitas lembaga ini. Untuk logonya bisa kita ubah dengan mengklik tombol di sini. Ya, misalkan seperti ini. Demikian untuk video halaman identitas lembaga. Berikutnya adalah data master. Nah, data master ini bisa kita akses dengan mengklik tombol halaman menu utama, lalu klik tombol data master, atau bisa juga dengan mengklik pengaturan dasar dan data master di sini. Oke. Jadi di data master ini ada beberapa pengaturan untuk penyebutan. Jadi bagian divisi di sini misalkan di sekolah Bapak Ibu bernama bimbingan dan konseling atau BK atau mungkin konselor sekolah, Bapak Ibu bisa diubah di sini atau mungkin bimbingan dan penyuluhan BP, kalau zaman dahulu BP bisa diedit. Kemudian nanti hasil editan di sini akan tampil pada di bawah kop seperti ini ya. Jadi misalkan BK-nya kita ubah seperti ini. Ya, bimbingan dan konseling dan misalkan ya BK, BP ya, bimbingan penyuluhan juga misalkan. Maka nanti
pada setiap halaman di sini akan berubah semuanya ya. Untuk termasuk setiap halamannya akan mengikuti informasi yang ada di data master tersebut. Oke. Berikutnya juga penyebutan kepala sekolah ini bebas. Misalkan di sekolah tidak pakai nama sekolah, misalkan pimpinan sekolah ya, misalkan diganti seperti itu, maka nanti di setiap tanda tangan di bawah di sini akan berubah menjadi pimpinan kepala sekolah. Penyebutannya seperti itu. Kemudian untuk penanggung jawab, jadi misalkan Bapak Ibu guru BK di sekolah, istilahnya bukan penanggung jawab, misalkan guru BK, maka diganti saja di sini guru BK, ya. Atau koordinator BK atau ketua BK. Silahkan nanti diedit, maka nanti akan ada perubahan pada setiap tanda tangan di sini ya. Jadi setiap halamannya nanti akan berubah secara otomatis. Demikian fungsi dari penyebutan yang ada di data master. Kemudian di sisi bawah ini diabaikan saja, tidak usah. Dan di sisi atas, di sebelah kanan, ada pengaturan kop atas. Jadi ini pengaturan kop atas ini akan berpengaruh pada kop di header seperti ini. Ya. Jadi apapun yang kita ubah nanti akan berpengaruh pada halaman kop dan header ini. Oke. Kemudian dan di bawahnya ini untuk bimbingan dan konseling kita samakan sama dengan yang ini, maka ini juga jadi satu. Bisa diedit langsung pada halaman ini seperti itu. Ya, demikian pengaturan dasar pada aplikasi ini. Angket versi cetak. Jadi aplikasi ini sudah menyediakan angket yang bisa diakses dengan mengklik tombol angket cetak yang ada di sini, atau bisa juga mengklik tombol angket. Nah, pada halaman angket ini sudah tersedia soalnya, jadi tinggal dipakai saja. Nah, ini bisa langsung dicetak dengan baik itu berbentuk PDF atau berbentuk cetakan langsung dengan printer. Jadi misalkan cara menjawabnya, siswa nanti cukup menjawab, misalkan dijawab iya, ini contohnya saja nanti cukup dicentang seperti ini, untuk jawaban tidak dikosongkan. Ya, seperti ini. Cara mengisi angket. Dan angket ini bisa khusus ya, khusus untuk versi cetak saja. Untuk angket online nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya. Oke, jadi untuk angket minat karir ini jumlahnya ada 90 pertanyaan. Oke. Oke. Kemudian input data. Jadi ceritanya setelah angket ini disebar kepada siswa, lalu siswa mengisi data angket, kemudian guru langkah selanjutnya adalah guru memasukkan ke halaman input data. Halaman input data ini bisa kita akses dengan mengklik tombol input data pada halaman menu utama atau pada halaman ini. Ya. Nah, setelah tampil halaman input data ini, ada banyak cara untuk mengisi data. Jadi, langkah yang pertama yaitu pakai cara lama atau cara adat. Jadi, kita langsung ketik seperti ini. Misalkan Ali
Budi. Ini cara untuk menginput data peserta. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa copy paste dari file Excel lain. Ya. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu sudah ada misalkan data absen berbentuk Excel. Jadi misalkan Romi, Rina, Tamara misalkan ya. Sudah ada data seperti ini, Bapak Ibu tinggal di copy saja seperti ini, dibuka Excel-nya, kemudian Ctrl C, lalu tekan Ctrl Tab ya, Ctrl Tab untuk kembali ke halaman input data. Baru kemudian kalau sudah sampai di sini tekan tombol paste. Nah, seperti ini. Maka data dari Excel biasa ini bisa kita copy ke dalam aplikasi kita. Nah, kemudian untuk jawaban angket, jadi di sini ada informasi bahwa jika dijawab iya, maka diisi sembarang karakter seperti ini. Misalkan contohnya huruf V, dijawab iya seperti ini. Jika dijawab tidak, maka diisi kosong, tidak usah diisi atau kosong atau diisi 0. Ya, dikosongkan aja jika misalkan nomor 3 sama siswa tidak dijawab, maka dikosongkan aja seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, ini cara untuk menginput data angket. Kalau misalkan diisi ini huruf X, maka ini tetap akan dijawab, dianggap jawaban iya oleh aplikasi seperti itu. Oke. Kemudian, misalkan siswa tidak menjawab ya. Jadi misalkan ini misalkan kosong semua, maka ini artinya adalah jawaban tidak semua. Oke. Berikutnya beberapa fungsi pada tombol-tombol di halaman input data ini. Oke, yang pertama ini adalah tombol split. Jadi kalau kita klik ini, maka aplikasi akan men-split seperti ini. Jadi ini kita bisa geser ke kanan dengan ada patokan dari atas dan ke bawah. Nah, misalkan kita geser ke bawah dan ke kanan seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat sisi kiri dan sisi paling atas seperti itu. Itu fungsi dari tombol split. Nah, untuk mengembalikannya, silakan klik tombol split satu kali lagi. Oke. Berikutnya di bawahnya ini adalah tombol cari. Jadi kalau kita mau mencari, kemudian di sini di bawahnya ini adalah jumlah baris. Jadi di sini jumlah barisnya 70, maka kolom baris ke bawahnya ini hanya berjumlah 70. Misalkan sekolah langsung mengadakan tes secara massal, ada misalkan 150 siswa, atau misalkan 75, kita nambahnya cukup diklik aja 75 seperti ini. Maka nanti ini akan berubah ya menjadi 75 jumlahnya. Bagaimana seandainya peserta kita sampai 900 ya, 900 peserta secara langsung keseluruhan siswa? Bisa. Caranya untuk pembuatan kolomnya jangan tarik ini, nanti akan ke bawah, terlalu sulit. Kita klik tombol pensil yang ada di sisi kanannya. Ya, misalkan ada 900 siswa. Ya, diketik saja di sini jumlah barisnya 900 lalu tekan OK. Ya, maka aplikasi akan membuat baris ke bawah sebanyak 900. Oke, kita geser ke bawah, saya pakai kontrol. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya, ada 900 baris ke atas. Oke. Demikian fungsi ini. Kemudian ada data-data, di sini ada nomor urut, kemudian ada kelas, ada nomor induk, ada nama, kemudian ada jenis kelamin. Jadi misalkan kita mau menyembunyikan beberapa kolom yang tidak penting atau mungkin dianggap penting, maka cukup diklik ada tombol-tombol di sisi atasnya seperti ini. Jadi T ini digunakan untuk kolom tanggal saat siswa mengisi. Ini biasanya diisi dengan angket yang online, maka akan tergenerate atau dibuat otomatis tanggal pengisian. Kemudian
di sebelahnya huruf E, ini kalau kita klik, ini adalah email yang diisi secara online oleh siswa. Kemudian yang ini huruf K, ini artinya kelas. Kemudian huruf N, ini adalah nomor induk. Dan nama, ini tidak bisa disembunyikan karena ini data yang wajib. Kemudian JK, ini adalah jenis kelamin. Dan M, ini adalah media sosial, seperti ini. Nah, jadi kalau mau ditampilkan keseluruhan data-data ini, silakan diklik aja tombol-tombol di atas ini. Bagaimana cara untuk menyembunyikannya? Untuk menyembunyikannya, silakan diklik sekali lagi, tombol T, tombol E kita juga sembunyikan, tombol kelas, misalkan kita gunakan satu kelas juga nggak ada masalah, cukup disembunyikan bisa. Kemudian jenis kelaminnya juga disembunyikan dan media sosial juga bisa disembunyikan. Jadi bisa lebih simpel seperti ini. Ya, demikian pembahasan kita tentang halaman input data. Nah, tadi sudah ada dua metode untuk input data dan berikut akan dibahas metode-metode yang lain bagaimana menginput data secara otomatis. Ya, berikutnya adalah pengaturan kolom. Jadi misalkan di sini kolomnya seperti ini, Budi. Misalkan ada nama siswa panjang, Budi Setiawan Chandra. Ya, misalkan namanya panjang ya. Chandra Winata Sukma Pamungkas ya. Misalkan kurang panjang seperti ini, maka ini kolomnya bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan. Bisa kita lebarkan dan bisa kita tinggikan. Caranya bagaimana? Caranya klik dulu, ini misalkan mau ditinggikan saja, di blok aja semua seperti ini. Lalu klik tombol pengaturan kertas, kemudian untuk tinggi barisnya ini diubah, diklik. Jadi berapa? 16, kita ubah misalkan menjadi 2 kali lipat, menjadi 30 ya. Lalu tekan OK, maka nanti kolomnya akan lebih tinggi seperti ini. Untuk lebarnya sama, silahkan diklik lebarnya, kemudian pilih pengaturan kertas, lalu pilih lebar kolom. Dari 37 misalkan dianggap terlalu panjang, kita ubah menjadi 25 misalkan. Maka nanti akan lebih pendek, seperti ini. Ya. Kita kembalikan lagi ke 34 saja. Nah, ini pengaturan kolom. Jadi bisa diatur dari sini ya. Berikutnya adalah impor data dari Dapodik. Tadi sudah kita informasikan bagaimana menginput data secara manual, kemudian copy paste dari Excel. Berikutnya, aplikasi ini juga bisa mengambil data dari Excel Dapodik secara langsung. Jadi, silahkan saja minta ke operator Dapodik untuk mengekstrak atau mengekspor file data siswa dari data Dapodik dan berbentuk Excel. Kemudian dari Excel tersebut silakan dibuka, kemudian di save as ke Excel standar karena bawaannya biasanya Excel 97. Mungkin tidak support. Silakan save as dari Dapodik tersebut, kemudian filenya ditaruh saja di sini. Di sini ada contoh file Excel Dapodik ya. Kurang lebih seperti ini. Kita buka. Nah, ini hasil ekstraksi dari file Dapodik ya. Nah, ini biarkan, tidak boleh diapa-apain. Cukup di save as saja. Misalkan ini baru dari Dapodik. Klik menu file, kemudian save as, lalu pastikan ini pilih yang Excel workbook dan kasih nama Dapodik baru ya, seperti itu. Dapodik baru. Nah, misalkan sudah dapat ya. Kalau sudah silakan ditutup, di close semuanya. Nah, kemudian dipastikan kita kembali lagi ke aplikasi. Jadi kita akan mengimpor data dari Dapodik tadi dan biarkan kolom-kolomnya tidak perlu dirubah karena itu akan otomatis diurutkan sendiri oleh aplikasi.
Oke, sebelum kita impor bisa langsung ditindih atau bisa kita hapus data yang ada di sini dengan mengklik tombol eh, hapus data seperti ini ya. Tombol hapus data ini akan menghapus data yang ada di halaman input data seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara impor dari Dapodik? Caranya bisa dari menu utama, kemudian di sini ada tombol Dapodik, atau bisa juga mengklik tombol Dapodik yang ada di sisi menu atas ini. Ya, kita coba klik satu kali, maka kita akan diarahkan ke sini. Ini ada beberapa alur yang perlu kita lakukan. Ya, file sumber ini hanya file ekspor Dapodik. Ya, data yang diimpor ini bisa nomor 1 sampai 2000 data. Kemudian jika error, silakan save as ulang Dapodiknya ke format Excel standar yang telah kami praktekkan tadi. Oke. Kalau sudah, kita lanjut tekan yes. Maka nanti akan keluar jendela seperti ini, ya. Kemudian cari file Excel Dapodik yang baru tadi yang di save as ya, seperti ini. Lalu silakan diklik lalu tekan tombol open. Maka kita tunggu sebentar. Aplikasi ini akan memindahkan data tadi dari Dapodik ke dalam aplikasi ini. Nah, ini sudah hadir ya, sudah tampil semua data dari Dapodiknya. Sebelum kita pindah ke halaman input data, kita kelola dulu. Jadi misalkan di sini ada siswa kelas IPS 1, ada IPS 2 ya. Mau dirubah urutannya, silakan diklik tombol-tombol panah ke bawah seperti ini atau tombol filter, lalu ubah dari Z ke A. Misalkan kita ganti kelas. Nah, ini jadi IPS 2 ya. Ini contoh ya. Oke. Termasuk misalkan mau urut nama saja, namanya dari Z ke A, itu bisa kita edit dari sini ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita sudah atur, kita urutkan atau sesuai dengan nomor urut ya. Ini sesuai nomor urut, maka ini akan berubah urutannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita pindahkan ke halaman input data. Ini halaman pengelolaan ya, halaman kelola dan impor data Dapodik. Nah, bagaimana cara memindahkan ke input data? Caranya dengan mengklik tombol copy ke input data yang ini. Kita klik satu kali ya. Ya, kita tunggu sebentar. Kalau berhasil, maka keluar informasi berhasil seperti ini. Dan data dari Dapodik tadi sudah masuk ke dalam aplikasi ya. Karena tadi hanya data siswa, maka yang masuk adalah data siswa. Baik, demikianlah cara untuk mengimpor data dari Dapodik. Nah, dari Dapodik ini kita gunakan apabila kita melakukan tes secara offline ya, tes secara fisik. Misalkan kita melakukan tes secara online, maka tidak perlu kita melakukan impor data dari Dapodik. Kenapa? Karena yang secara online itu sudah berisi dengan data siswa, termasuk juga jawabannya. Oke, demikian untuk impor data dari Dapodik. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan tes online, yaitu dengan memanfaatkan Google Form dan Google Sheet. Jadi di sini ada tombol impor dari Google Sheet. Oke. Jadi secara umum nanti akan kita bahas pada video lainnya, tapi di sini kami terangkan secara singkat bagaimana cara menggunakan angket online dengan aplikasi ini. Oke. Jadi yang pertama kita adalah mengcopy Google Form-nya. Silakan diklik tombol ini Google Form ya, atau mungkin dari menu utama bisa diakses dari tombol Google Form ini. Ya. Di sini ada panduan angket online ya. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengcopy dulu template yang disediakan oleh Berkreasi Multitext di Google Drive untuk Google Form-nya. Ya. Di sini alamatnya bisa SID_online strip MK2 atau yang bawahnya juga bisa. Silakan ini di-copy lalu kemudian buka browsernya. Ya, browsernya silakan. Ya. Kita buka browser. Nah, seperti ini. Lalu kopikan atau diketik manual. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan tampil ya,
halaman untuk angket online kita ya. Kemudian ini tidak bisa diedit ya. Jadi cara mengeditnya kita harus mengcopy ini ke dalam file drive kita. Bagaimana cara mengcopy ke file drive kita? Sebentar saya cari akun yang bisa kita kosongkan datanya. Ya. Jadi cara untuk mengcopy ke file drive kita yaitu ada dua pilihan, yaitu 30 pertanyaan atau ada juga yang 90 pertanyaan. Nah, untuk 30 pertanyaan ini biasanya untuk tes saja. Oke, kita pakai yang 90 pertanyaan. Caranya klik kanan, kemudian pilih buat salinan. Ya, seperti ini. Oke, dan salinannya tidak akan tampil di sini, tapi ada di drive kita. Sini judulnya adalah angket MK2 online, 90 pertanyaan. Kemudian tampil ini, klik aja tampilkan lokasi file, ya. Atau bisa klik langsung di Google Drive saya, seperti itu ya. Jadi, ada di sini, kita klik Google Drive saya. Nah, ini sudah milik kita dan pilih aja terakhir diubah, diurutkan seperti ini. Ya, kita cari nama filenya adalah salinan ya. Atau ini jenis filenya kita filter dulu khusus formulir saja. Nah, ini namanya salinan angket MK2 seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita manajemen file. Ya, manajemen file jangan ditaruh di sini, tapi kita buat dulu folder baru ya. Di sini klik kanan, klik kiri ya, buat baru, kemudian pilih folder baru. Misalkan kita ganti tes minat karir SMAN 1. Tahunnya ditulis jangan lupa karena untuk tahun depan kemungkinan kita akan melakukan tes yang sama sehingga bisa kita bedakan ya seperti ini ya. Setelah kita buat namanya baru kita klik tombol buat folder. Ini fungsinya untuk memudahkan kita memanajemen ya. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke formulir tadi, yang angket tadi kita pindahkan salinan angket MK2 yang ini, kita klik kanan, kemudian kita pindahkan ya. Klik kanan, pindahkan. Ya, semua lokasi. Ya, cari saja tadi angket. Ya, tes minat karir ini ya. Kemudian klik tombol pindahkan ini, baru pindahkan dengan mengklik tombol pindahkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar kita nanti tidak kesulitan mencari data kita yang ada di Google Drive. Kenapa? Karena data di Google Drive kita itu jumlahnya bisa banyak sekali seperti data yang ada di komputer kita. Seperti itu. Oke, kalau sudah, baru kita buka tadi. Ya, tempat kita memindahkan data tadi. Ya, seperti ini ya. Karena terlalu banyak, kita jadi bingung. Ada di drive saya, sorry, saya lupa. Oke. Jenis file, kita filter aja untuk folder. Kemudian pilihannya adalah terakhir diubah. Oke, terakhir diubah oleh saya. Ya. Atau kita langsung cari saja namanya tadi tes ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita buka, baru kemudian kita kasih nama yang ini. Ya, kita ganti nama, misalkan tes minat karir tahun 2023, nah, seperti itu, atau tahun 2024, lalu tekan OK.
Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti jika kita melaksanakan tahun berikutnya, kita bisa tahu alurnya ya. Oke, berikutnya buka saja ini file angket online-nya, dan di angket online-nya sudah tersedia semua soal-soalnya, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengubah nama sekolah kita di sini. Ya, Sekolah Negeri Nusantara. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah membuat link jawaban dengan mengklik tombol tab jawaban di sini ya. Ini untuk soal-soalnya sudah tersedia ya. Tidak perlu diedit-edit dan jangan sampai diubah urutannya karena nanti akan berpengaruh pada analisisnya. Oke, ini sudah tersedia sampai 90 jawaban. Kemudian berikutnya adalah membuat link jawaban dengan Google Sheet dengan mengklik tombol jawaban di sini. Lalu pilih link ke spreadsheet seperti ini ya. Nanti akan ada pilihan mau buat spreadsheet baru ya. Jadi database-nya akan dipindah dengan mengklik tombol yang pertama ini, pilihan yang pertama. Kalau sudah, tekan tombol buat seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jika melakukan tes, jawaban dari siswa kita nanti akan ada di sheet yang ini, Google Sheet yang ini ya. Nah, di sini. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana ya, kita akan coba copy saja ini dari file yang sudah terisi, dari Google Sheet yang sudah terisi. Kita lihat saja sebentar. Ya, jadi misalkan kita ambil saja dari data yang ada. Jadi biar gampang. Oke, atau kita buat dummy saja ya. Jadi misalkan di sini yang Google Online-nya sudah terisi, misalkan di sini emailnya ya, email. Katakanlah ini jawabannya nggak seperti ini, tidak diketik manual, tapi pakai Google Form yang tadi ya. Oke, nomor urut absen 1, kemudian kelas 10, kemudian nomor induk 1234, nama Ali, jenis kelamin laki-laki. Oke, kemudian ini jawabannya seperti ini. Ya, mungkin jawabannya nanti akan seperti ini. Ya, tidak, ya, ya, ya. Oke, ini contoh saja ya. Oke, kalau sudah, bagaimana cara memanggilnya ke dalam aplikasi kita? Untuk memanggil ini, Bapak Ibu perlu melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah mengklik tombol bagikan, ya. Tapi tidak kita bagikan, kita hanya mengubah pada settingannya di sini. Untuk aksesnya, ini akses umumnya, ini kita ganti. Dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, tekan tombol selesai. Ya. Selesai. Ini saja ya. Pastikan ini dirubah akses umumnya siapa saja akhirnya dengan tombol selesai. Nah, kalau sudah, kita copy yang ini. Nah, bagian atas ya. Bagian alamat link dari Google Sheet kita ini. Ya, diklik, kemudian Ctrl C atau di copy seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan ke dalam aplikasi. Ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah klik yang Google Sheet yang ada di bawahnya ini. Oke. Lalu kemudian kita masukkan link yang ada tadi dari browser, kita masukkan ke sini. Yang ada ini kita hapus dulu dengan mengklik tombol X ini, lalu tekan yes. Kalau sudah, baru kita klik 2 kali di sini, baru kita pastekan di sini, atau Ctrl V. Nah, data sudah masuk. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal saja bisa, ini kalau ini 2 langkah, jadi ini kalau kita
klik yang ini, hasilnya nanti akan dikelola dulu di sini, baru kemudian kita copy ke input data. Atau bisa kita langsung buat di input data seperti ini. Oke, jadi kalau tadi linknya sudah kita masukkan, kita masuk ke halaman input data, langsung saja tekan tombol input data yang ada di atas ini ya. Seperti ini. Kita tunggu sebentar, proses pengambilan data dari online sedang berlangsung. Nah, kalau sudah berhasil, kita tunggu lagi sebentar, karena aplikasi sedang mereplace namanya dari jawaban iya menjadi tanda centang. Dan hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini akan dirubah tadi jawaban iya menjadi tanda centang seperti ini. Jadi demikianlah cara untuk impor data dari angket online yang datanya sudah masuk ke dalam Google Sheet. Oke. Nah, untuk link Google Form online, Bapak Ibu bisa lihat di sini sttid garis miring mk2 atau link berkreasi.net atau garis miring online mk2 ya. Atau bisa juga lihat di panduan yang kami sertakan yang ada di dalam folder aplikasi seperti ini. Ya, panduan Google Form ini adalah langkah-langkah untuk membuat angket online. Jika sekolah Bapak Ibu bisa mengizinkan siswanya untuk melakukan tes secara online, yaitu membawa HP atau laptop seperti itu. Jadi di sini ada panduannya secara lengkap apa yang kami informasikan barusan. Baik, jadi tadi ada dua langkah yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu menyebarkan angket ke siswa, dan dari hasil jawabannya nanti akan direkap ke dalam halaman input data yang ini. Nah, setelah kita lakukan ini, maka selesailah dan semuanya akan direkap otomatis. Yang pertama adalah rekap per peserta. Output untuk setiap peserta ya. Semuanya otomatis dan ini bisa kita akses output per peserta dengan mengklik tombol menu utama dari sini per peserta output ya. Atau bisa juga dari tombol menu yang ada di atas seperti ini. Oke. Dan ini adalah hasil daripada setiap siswa. Ya, ini belum diisi. Kita mulai dari peserta nomor 1 ya. Untuk mengubah urutan peserta bisa klik tombol pensil yang ada di sisi kiri ini. Jadi misalkan mau ganti siswa nomor 2, ketik aja nomor 2. Atau bisa juga mengklik tombol panah ke bawah dan ke atas di sini. Ya, siswa nomor 3. Ya, kemudian siswa nomor 4. Oke, kita mulai. Jadi di sini foto akan tampil otomatis, nanti akan dibahas pada bagian berikutnya sesuai dengan nomor induk. Nah, kemudian hasil dari analisisnya, yang pertama adalah misalkan ini Eka Wijaya, dominannya tipe RAC, realistik, artistik, dan konvensional, dan di sini langsung terlihat prosentasenya. Jadi grafik di sini, ini R, ini realistik mewakili dan dapatnya ini. Kemudian konvensionalnya juga 30%, 33%, dan artistik juga 33%. Nah, jadi bisa kita lihat juga dari grafik dan tabel yang ada di bawahnya untuk Eka Wijaya. Nah, kemudian di sini ada deskripsi minat, langsung akan ditampilkan deskripsi bidang minatnya apa saja. Kemudian karir atau pekerjaan yang cocok dan fokus karir ya. Fokus karirnya ini nanti didapat dari angket lanjutan yang ini ya. Jadi ada pilihan kalau mau angketnya secara manual atau secara offline, silakan angket ini digabungkan dengan angket yang pertama. Jadi di sini ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi siswa disuruh mempertimbangkan, jadi pengen bekerja di dalam ruangan atau bekerja di luar ruangan.
atau pengen bekerja dengan orang lain, atau pengen bekerja sendiri, atau wirausaha atau outsourcing. Jadi ini nanti dijadikan pertimbangan kepada siswa dalam menentukan pekerjaan yang paling cocok, karena setiap orang itu memiliki karakteristik pekerjaan atau karir impian yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Baru kemudian kalau sudah melakukan riset, siswa menuliskan di sini pengen jadi apa fokus karirnya. Misalkan pengen jadi hakim, seperti itu. Diketik di sini dan nanti hasilnya akan di-input di halaman input data di sisi paling kanan seperti ini. Ya. Dan nanti hasilnya pada output per peserta ini tampilnya adalah di bagian paling bawah. Oke, di sini ada karir, ada bagian karir atau pekerjaan yang cocok, ada deskripsi dan bidang minat. Ada 3 bagian yang ditampilkan dan ini semua bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan. Posisi pengaturannya itu ada di sebelah kiri. Ya. Jadi ini bidang minatnya ini bisa tampil. Kemudian untuk kepribadiannya mau ditampilkan silakan diklik tombol tampil seperti ini. Kemudian untuk mata pelajaran pendukung, ya silakan diklik aja tombol tampil. Kita coba tampilkan semua, termasuk jurusan kuliah yang cocok. Kita tampilkan semua, maka hasilnya nanti di sini akan lebih banyak seperti ini. Kepribadiannya, kemudian apa saja ya, konvensional, artistik, realistik. Kemudian mata pelajaran pendukung keterampilannya. Untuk realistiknya ini matematika, fisika, kimia, biologi, TIK, studi bisnis, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Ya, di sini akan dianalisis satu persatu termasuk jurusan kuliah yang cocok. Ya, untuk realistik ini teknik sipil, teknik mesin atau elektro. Kemudian teknologi TIK, pendidikan jasmani, ilmu latihan, pertambangan dan perminyakan, dan lain-lain. Ya. Kemudian karir pekerjaan yang cocok dan fokus karirnya apa. Nah, seperti ini. Oke. Untuk ganti siswa silakan diklik aja tombol di sini. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Dikurangi saja di sini ya. Siswa nomor 3 atau siswa nomor 2 seperti ini. Oke. Demikian pembahasan kita untuk halaman input data ini, dan ada lagi yang kurang. Jadi di sini untuk kopnya ini bisa kita ubah tadi di halaman data lembaga dan juga data master. Namun jika misalkan mau disembunyikan, di sini ada pilihan tombol disembunyikan. Termasuk kita mulai dari garis yang atas itu dengan mengklik tombol garis ini. Kemudian untuk dinasnya misalkan tidak mau dipakai ya, itu silakan diklik saja tombol kop 1, kemudian juga kop 2 ya. Maka nanti yang bagian atas ini akan disembunyikan. Jadi misalkan pengen lebih simpel seperti ini ya. Untuk menampilkan kembali silakan diklik lagi tombol yang ada di atas ini untuk menampilkan lagi teks-teks header yang tadi disembunyikan. Dan pengaturan di sini nanti akan berpengaruh pada banyak halaman seperti itu. Nah, untuk beberapa teks, misalkan ada yang mau dirubah, jadi bisa kita ubah, misalkan pengen seperti ini. Ya, khusus nama biar enak carinya dirubah menjadi warna merah seperti itu ya. Bisa ya, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tentang halaman output per peserta. Berikutnya, cara pengatur atau setting foto per peserta. Nah, di sini ini bisa tampil fotonya secara otomatis. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan pada halaman input ini. Jadi, ada pengaturan foto, yaitu ada di sebelah kiri di sini. Dan fotonya ini bisa kita atur, yaitu nama filenya nanti fotonya kita simpan di sini tadi ya, di data yang kita buat tadi, di data aplikasi kita. Di sini ada foto, ya,
Ada foto di sini, folder foto. Silahkan Bapak Ibu memasukkan folder foto di sini, di folder foto ini. Nah, fotonya silahkan ditaruh di sini. Kemudian nama fotonya adalah nomor induk, seperti ini. Jadi nama fotonya sesuai nomor induk. Kemudian foto itu ada dua tipe, yaitu JPEG atau PNG ya. Ini berbeda, perlu dipahami. Oke, kita kembali ke aplikasi sebentar. Nah, di sini jika nama foto ini yang paling gampang adalah pakai nomor induk bisa. Ada juga misalkan mau pakai nama, tapi kalau nama ini harus benar-benar valid ya, tidak boleh ada perbedaan spasi, ada perbedaan spasi 1 sama spasi 2 ini nanti bisa membuat foto tidak bisa terpanggil. Paling gampang kami sarankan menggunakan nomor induk seperti ini. Nah, kemudian foto ini ada dua tipe eksistensinya, yaitu JPEG atau PNG. Dan JPEG sendiri ada JPG atau JPEG, seperti itu. Ya, misalkan kita pakai yang JPG. Bagaimana mengetahui jenis fotonya? Ya, kita kembali ke foldernya. Jadi ini tadi ada foto. Untuk mengetahuinya, klik view, lalu pilih list ya, atau detail aja. Ya. Nah, di sini langsung terlihat ya Bapak Ibu format fotonya yaitu JPEG, PNG seperti itu. Atau alternatifnya bisa kita klik file extension di sini, maka di belakang foto langsung terlihat titik JPG ini adalah yang disebut dengan eksistensi, yaitu dimulai dari tanda titik baru belakangnya adalah jenis file. Ada JPEG, JPG atau PNG, dan ini Bapak Ibu harus paham. Karena nanti jika tidak sama, maka foto tidak bisa dipanggil. Kemudian, misalkan folder fotonya tidak mau ditaruh di sana, silakan diubah saja nama folder fotonya ya. Dan kemudian misalkan nanti di masa depan ada eksistensi gambar lagi yang berbeda, silakan aja diubah ini eksistensi yang lainnya ya. Misalkan WebM ya atau apa. Nanti tinggal diubah aja eksistensinya di sini menjadi WebM ya. Tapi nanti ini di masa depan ya. Oke. Demikian cara untuk mengubah foto. Dan misalkan foto itu tidak ada, misalkan siswa nomor 8 misalkan ya. Misalkan tidak ada fotonya, maka akan tampil gambar icon seperti ini. Kalau mau disembunyikan atau tampilkan, diklik aja tombol ini untuk menyembunyikan atau menampilkan ikonnya. Ya. Demikian cara untuk mengubah foto. Jika foto tidak tampil, silakan klik tombol berputar seperti ini, segarkan ya. Dan pastikan fotonya sudah ada di dalam folder foto. Ya. Ya, berikutnya adalah ya, insert tanda tangan dan logo. Nah, di sini ada logo. Bagaimana cara merubah logo ini menjadi logo sekolah kita? Nah, untuk merubah logonya, di sini ada pilihan logo standar, yaitu ada logo konselor atau Dignas. Nah, seperti ini. Kemudian ini logo A adalah logo sebelah kiri dan logo B ini adalah logo sebelah kanan. Ya, seperti ini tampilannya. Dan sekali kita ubah, maka di banyak halaman nanti akan berubah semua logo-logonya. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mengubah logo sekolah kita? Untuk mengubah logo sekolah kita, ini adalah logo 1 ya. Logo 1 di sebelah kiri. Untuk standar ini warna biru. Untuk mengubahnya silahkan klik tombol ini gambar ini ya. Gambar gunung atau gambar galeri, atau bisa juga kita akses dari menu admin, ada insert logo dan tanda tangan di sini. Ya, sama aja. Nah, ini adalah logo 1. Jadi di sini ada dua cara. Jadi bisa kita klik tombol insert, tapi ini tidak kita sarankan karena nanti kita perlu setting yang agak rumit.
Cara yang termudah adalah klik kanan pada logo satu ini ya, diklik kanan, lalu pilih Change Picture yang sini ya. Oke, Change Picture ya. Katakanlah contoh logonya ini adalah logo yang ini ya, biru ini ya. Nah, kita klik. Nah, logonya pastikan nanti ada di dalam kotak putih ya, jangan melebihi kotak putih ini. Dan pastikan proporsinya itu tepat, yaitu kami sarankan tidak menarik-narik seperti yang kami lakukan ini. Jadi nggak boleh menarik seperti ini. Tapi cara menariknya adalah dari pojok sini. Jadi biar ukurannya ini tetap standar Bapak Ibu, sesuai dengan ukurannya yang asli. Nah, kalau sudah, maka nanti logo ini akan berubah ya secara otomatis. Dan kami sarankan untuk menggunakan logo berformat PNG karena di PNG itu bisa membuat transparan untuk warna putih. Dan kebetulan ini contohnya adalah JPEG, maka akan ada warna putih. Tapi jangan khawatir, warna putih ini jika dicetak maka akan hilang ya, akan tetap berubah warna putih. Jadi demikianlah cara untuk menambah logo. Logo 2 langkahnya sama, yaitu posisinya ada di logo 2 yang ini. Lakukan langkah yang sama, change picture seperti ini, baru nanti logonya bisa diganti ya secara otomatis. Nah, berikutnya adalah insert tanda tangan. Kita geser ke bawah di halaman ini. Jadi untuk tanda tangan sendiri, di sini ada pilihan ya, bisa ditampilkan atau disembunyikan dengan mengklik tombol tanda tangan yang ini. Kalau kita klik satu kali, maka tanda tangan ini akan hilang seperti ini, tidak ada tanda tangan. Kalau klik satu kali lagi, maka tanda tangan akan tampil kembali. Nah, kemudian untuk pilihan tanda tangan, kita bebas mau tanda tangan kepala sekolah saja, bisa diklik pada pilihan tanda tangan ini, maka yang tampil adalah tanda tangan kepala sekolah saja, atau tanda tangan guru BK saja, seperti ini, atau dua-duanya dengan pilihan yang bawah, nah seperti ini. Kemudian bagaimana untuk menambahkan tanda tangan? Maka untuk menambahkannya, silakan diklik tombol galeri di sisi tombol tanda tangan ini, kita klik. Ya. Posisi tanda tangan adalah di sini. Langkahnya sama, Bapak Ibu. Jadi tadi kita klik kanan ya. Misalkan di sini kita klik kanan. Ini sama stempelnya ya. Lalu pilih Change Picture. Kemudian ini contoh ya, contoh. Lalu pilih tanda tangan, maka dia otomatis ya tampil seperti ini. Kemudian berikutnya sama, tanda tangannya juga. Dan selanjutnya langkah yang paling vital adalah pilih ubah pilihan di bawahnya menjadi tampil. Ya, kita coba yang sebelah kiri tanpa, yang sebelah kanan tampil, maka nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kebetulan tadi filenya itu adalah JPEG, maka ada putih-putihnya. Tapi kalau kita pakai file yang PNG transparan, maka hasilnya juga nanti akan transparan. Kita lihat seperti ini. Nah, jadi ini sudah berbentuk transparan ya, ada stempelnya. Jadi misalkan nanti kita cetak, itu sudah ada stempelnya atau dibuat PDF. Ya, demikian cara untuk mengubah tanda tangan pada halaman output per peserta. Tanda tangan dan juga logo. Ya. Berikutnya adalah membuat file PDF. Nah, untuk membuat file PDF pada halaman output per peserta ini, langkahnya gunakan tombol PDF yang ada di bawah ini. Jangan PDF yang atas, ya bukan yang ini, tapi yang ini ya. Kenapa? Karena yang di atas ini tidak pakai nama, tapi kalau PDF yang bawah ini, nama file PDF-nya akan sesuai dengan nama siswa kita. Oke. Jadi silakan diklik tombol PDF dan ini untuk fitur PDF ini berlaku untuk Office 2010 dan versi 2000 terbaru ya, 2000 sampai 2023. Untuk Office 2007
ini tidak bisa langsung buat PDF, tapi Anda harus download dulu Save as PDF ya. Jika Bapak Ibu menggunakan Office 2007 yang ini, ya Bapak Ibu harus download dulu PDF-nya di mana bisa juga di Microsoft websitenya Microsoft kemudian cari aja filenya nama Save as PDF atau bisa juga download dari berkreasi.net, pilih download ya. Kemudian di bawah ini ada fitur khusus ya. Plugin Save as PDF, silakan di-download yang ini lalu nanti diinstal. Ini khusus apabila Bapak Ibu Office-nya adalah 2007 yang tampilannya seperti ini, berwarna biru. Oke. Jika kita sudah menggunakan Office 2010, ini sudah bisa langsung dibuatkan PDF. Oke. Nah, bagaimana cara membuat PDF? Caranya klik aja tombol PDF yang ada di bawah warna hijau ini ya. Kita klik satu kali. Nah, ini bisa membuat secara banyak. Jadi, misalkan kita buat 3 saja. Jadi, siswa nomor 1 diklik OK dulu. Seret. Baru kemudian sampai nomor berapa? Nah, baru kita ketik lagi nomor 3. Baru kita klik OK. Maka nanti di sini akan dibuat secara otomatis PDF-nya di folder aplikasi kita. Nah, ini ya. Satu sudah otomatis. Kemudian ya keluar berikutnya. Dan ketiga ini juga keluar. Ya, jadi kita buka satu misalkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Demikian cara untuk membuat PDF. Jadi jangan dibuat, kemarin ada kesalahan, dibuat 1, strip 3 gini nggak bisa ya. Harus 1 dulu, baru OK, baru misalkan sampai 50 ya, baru di OK. Demikian cara untuk membuat PDF. Berikutnya adalah cetak printer. Bagaimana mencetak hasil ini ke dalam printer? Jadi Bapak Ibu, caranya sama dengan PDF. Di sini ada tombol printer, ya bisa juga kalau printer nggak masalah karena tidak pakai nama. Ya. Silakan diklik tombol printer satu kali, nanti dipilih dari nomor urut 1 sampai misalkan ditekan OK dulu sampai nomor 3, lalu tekan OK. Ya, maka nanti akan ada konfirmasi dulu, cetak dari nomor 1 sampai nomor 3, lanjutkan proses OK cetak, ya, ini untuk mencetak. Jika dibatalkan tekan batal, jika mau melihat dulu tekan tombol ini, ya. Untuk melihat dahulu hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita ulang lagi. 1 sampai 3. Nah, misalkan dipastikan ini printernya adalah printer default. Untuk Windows 10 itu biasanya kita tidak perlu lagi setting printer karena otomatis Windows-nya akan memilihkan mana printer yang sedang aktif. Nah, untuk Windows 7 atau Windows 8, Bapak Ibu diperlukan untuk setting printer ya. Jadi posisinya itu ada di sini, ketik aja printer, ya, printer dan scanner atau di startup. Nanti printer yang benar itu Bapak Ibu pastikan diklik kanan kemudian pilih default ya. Pilih default seperti itu. Nah, ini kalau untuk Office Windows 10 tidak perlu setting karena otomatis. Ya, demikian cara untuk mencetak berbentuk printer. Jadi kurang lebih hasil cetakan printer itu kurang lebih sama dengan hasil PDF karena PDF itu adalah cetak tapi dalam bentuk digital. Demikian cara untuk mencetak printer. Berikutnya adalah halaman output semua. Nah, halaman output semua ini bisa kita akses dengan menu utama output semua di sini. Kemudian atau bisa juga kita klik tombol output semua di sini.
Nah, ini adalah halaman rekapitulasi keseluruhan peserta kita, seperti ini. Langsung terlihat hasilnya dan juga prosentasenya di sini. Jadi misalkan ini mau dibuat laporan per kelas, silakan dicetak, kemudian bisa ditempelkan ke dinding setiap kelas ya jika memang diperlukan. Nah, untuk menampilkan atau menyembunyikan ini, Bapak Ibu bisa klik tombol di atasnya ini ya, untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Ya. Kemudian untuk tanda tangan sama ya, posisinya ini ada di paling bawah. Kita ubah aja ini dari 26 peserta ya. Jadi tanda tangan bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan dengan mengklik tombol tanda tangan yang ada di sini. Kemudian untuk mengubahnya tekan tombol galeri sini, atau untuk pilihan tanda tangan siapa Bapak Ibu tinggal diganti saja yang ada di sini ya. Misalkan hanya guru BK atau koordinator BK. Maka tanda tangannya ini yang tampil hanya koordinator BK atau guru BK saja atau keseluruhan. Ya, seperti ini. Baik, demikian. Ini untuk cetaknya atau PDF silakan menggunakan tombol yang atas ya, karena ini cukup satu file saja. Kalau kita klik satu kali untuk PDF, maka nanti hasilnya akan ada di sini. Dan output semua ini ya, keluar. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini.